Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Teros Gadget. Oke, di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone ya. Jadi ini adalah salah satu smartphone flagship di tahun 2018 ini, smartphone dari brand Sony. Dan smartphone apakah ini? Langsung saja kita unboxing ya. Oke. Oke, jadi nggak isi apa lagi ya, kosong. Karena memang saya beli smartphone ini batangan, biar ngerasain gimana rasanya beli smartphone tanpa charger. Oke, jadi ini adalah Sony Xperia XZ3 ya. Oke, Xperia XZ3 yang versi AU. Dan smartphone ini saya dapetin di harga 2.500.000-an. Oke, jadi ini dia smartphone-nya, dan kata penjualnya kalau ini smartphone itu kemulusannya itu 98%. Oke, jadi jika kita lihat smartphone-nya ini sih mulus ya, belum nemu lecet, dan mantap sih. Oke, jadi desainnya cantik ya, dan yang buat aneh sih ini ya, sensor sidik jarinya yang ada di bagian tengah-tengah. Jadi kalau kita mau pencet sidik jari pasti bakal kepencet kameranya, jadi harus kita biasain lagi. Oke, ini yang warna hitam, yang versi 4 GB RAM dan 64 GB untuk storage-nya. Oke, kita coba cek SIM-nya. Ini single SIM, ini colokan SIM dan slot micro SD. Digenggamnya enak ya, karena memang layarnya ini melengkung ya di bagian depannya. Terus di belakangnya juga nggak terlalu melengkung kayak Xperia XZ2, jadi enak. Terus kita coba tombol-tombolnya ya. Jadi sini ada tombol untuk kamera, shutter kamera, dan di sini tombol power, di sini tombol volume up and down. Kemudian di bagian atas ada slot SIM dan mikrofon. Di sebelah sini kosong ya. Di bagian bawahnya ada colokan USB Type-C dan mikrofon. Oke, kita coba hidupin ya. Oke, jadi karena ini kaca ya, jadi mudah sekali nempel sidik jari di bagian belakangnya ini ya, di back covernya, jadi ya mudah sekali kotor. Oke, ini versi AU. Jadi AU itu adalah salah satu operator yang ada di Jepang ya. Jadi ini ada salah satu limbah Jepang. Sudah diinstal dan ini baterainya 21%. Kita ini aja ya, reset dulu aja kali ya. Sebelum kita setting dan install beberapa aplikasi di smartphone ini, kita reset dulu aja ya. Oke, tapi pastikan buat teman-teman yang mau reset smartphone, pastikan baterainya di atas 30%. Jadi karena ini baterainya masih 21%, kita cas dulu dan kita baru reset. Oke teman-teman, jadi ini dia smartphone-nya ya, Sony Xperia XZ3. Dan secara desain smartphone ini sih mewah banget ya, dengan lengkungan di sebelah kiri kanan dari layar smartphone ini. Oke, sekarang kita coba cek fisik dari smartphone ini. Oke, di sebelah sini ya, di bezelnya, di framenya sih aman ya, walau ada sedikit tapi kecil. Ini kelihatan nggak sih? Kemudian di bagian atasnya mulus ya, bagian atasnya mulus, di bagian sisi sampingnya juga mulus ya. Oke, di bagian bawahnya juga mulus.
di bagian belakang ya, karena ini tempered glass ya, kaca di bagian belakang, jadi sidik jari itu mudah menempel di sini, jadi ya harus rajin-rajin bersihin ya. Dan untuk mencegah itu saya beliin case ya, jadi aman. Kemudian di bagian depannya sedikit ada baret ya, di sebelah sini ada baret kecil gitu di layarnya, dan nggak terlalu mengganggu ya, jadi ya sekitar 90-98% untuk kualitas kemulusan dari unit yang saya dapetin ini. Oke, kemudian sekarang kita coba AIDA 64. Oke, di sini kita cek sistem. Oke, di AIDA 64 di sistem, di sini kelihatan kalau ini adalah model perangkat Sony Xperia XZ3 versi Japan ya, betul, karena ini yang versi AU. Kemudian modelnya itu SOV39 dengan Snapdragon 845 dan RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB. Oke, kemudian kita masuk ke CPU ya, dia menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 845 dengan pemrosesan 10 nanometer, 2,8 GHz, 8 core ya. Oke, dan ke bagian layar, nah layar yang digunakan ini adalah berpanel OLED dengan resolusi 1440 pixel kali 2880 pixel. Bisa dibilang ini adalah layar 2K untuk resolusinya, dengan ukuran layar 6 inci dengan kepadatan pixel itu 537 dpi dan refresh rate-nya 60 Hz. Oke, dengan GPU render Adreno 630. Oke, kemudian kita ke baterai. Nah, jadi di sini dia menggunakan baterai berkapasitas 3330 mAh. Sekarang kita ke Android ya. Jadi Sony Xperia XZ ini menggunakan Android versi 10 ya, untuk Androidnya ya, dia masih menggunakan Android 10. Apakah nanti dapat upgrade ke Android 11, saya kurang tahu. Kita coba tunggu, dan tingkat keamanannya itu diperbarui 1 November 2020. Oke, kemudian sekarang kita coba cek AnTuTu benchmark dari smartphone ini, dan karena ini Snapdragon 845 ya, harusnya sih skor AnTuTu-nya di 200 ribuan, dan kita cek skor AnTuTu benchmark-nya untuk Xperia XZ ini di 273 ribuan. Skornya sih wajar ya untuk Snapdragon 845 ya, sekitar seginian lah. Kemudian untuk kamera belakangnya sendiri ya, dia beresolusi 19 megapiksel ya di bagian belakangnya. Oke, dengan support video 4K 30 fps dan super slow mo di 960 frame per second ya. Oke, kemudian kita coba tes gaming di smartphone ini ya, tapi sebelum tes gaming kita coba tes kameranya dulu. Jadi dia menggunakan single kamera di bagian belakangnya yang letaknya itu agak ke tengah ya. Oke deh, kita coba kameranya. Untuk kameranya sendiri sih modenya seperti biasa ya, di Xperia XZ itu ada bokeh untuk kamera belakangnya, dan kamera selfie-nya juga ada portrait, ada mode manual, ada panorama, ada efek kreatif, ada efek IR, kemudian ada gerak lambatnya. Coba aja ya yang auto, kita coba pakai foto.
Oke teman-teman, jadi ini dia hasil kamera dari Xperia XZ3. Sambil jalan ya. Dan itu beberapa hasil kamera dari Sony Xperia XZ3. Oke, sekarang kita coba main game ya. Main game PUBG Mobile di smartphone ini. Oke, di game PUBG Mobile ini kita coba cek grafisnya. Jadi untuk grafis kita bisa di Smooth Extreme atau di HDR Ultra. Oke, jadi untuk ininya ya, untuk grafisnya bisa di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Oke, kita anti aliasingnya kita hidupin. Sekarang kita coba mainin ya. Untuk gameplaynya lancar ya, tanpa masalah. Oke, akhirnya mati. Tap ya. Oke, gameplaynya lancar. Suhunya juga nggak terlalu panas ya, cuma hangat dikit, dan itu belum mengganggu kenyamanan kita untuk bermain game PUBG Mobile ini ya. Oke. Dan speakernya ini dual speaker ya. Jadi ini satu, ini satu. Jadi enak lah untuk main game ya. Sama yang seperti ini ya, yang game-game yang mengandalkan sound. Jadi dual speaker dan stereo. Wow, hujan dan ada petir ya, keren sih. Oke, jadi segitu tes gaming untuk Sony Xperia XZ3 ini, dan game PUBG Mobile bisa berjalan dengan sangat baik ya di smartphone ini dengan settingan HDR Ultra. Oke, dan kesimpulannya ya, menurut saya pribadi, dengan harga 2,5 jutaan smartphone ini saya dapetin, dan dengan harga segitu kita dapat smartphone yang memiliki desain yang sangat mewah ya. Desainnya mewah banget dengan lengkungan di sebelah kiri kanan dari layar smartphone ini, dan nyari smartphone baru sekarang ini dengan desain seperti ini sih kayaknya nggak ada ya. Jadi 2,5 juta kita dapat desain yang mewah banget, flagship banget. Kemudian itu dari segi desain ya. Kemudian dari segi performance kita dapat Snapdragon 845. So sih ini kencang banget buat main game ya.
contohnya tadi kita main PUBG Mobile dapat berjalan dengan sangat lancar. Kemudian dari sektor kamera, smartphone ini memiliki fitur kamera yang cukup banyak, dan salah satunya adalah super slow mo 960 fps ya. Itu salah satu fitur kamera yang sangat keren sih, dan susah nyari. Cuman HP-HP flagship saja yang mempunyai fitur kamera seperti ini. So menurut saya pribadi ya, buat teman-teman yang mungkin nyari smartphone flagship yang premium banget, desain mewah di harga 2 jutaan, ini sangat rekomendasi buat teman-teman. Tapi ya karena ini HP limbah Jepang ya, layanan after sale-nya nggak ada bisa dibilang. Jadi ya menurut saya pribadi sih, buat teman-teman yang pengen nyoba HP flagship dengan harga murah, ini cocok buat teman-teman dengan harga 2,5 jutaan. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Atau berminat, Xperia XZ3 2,5 juta. Oke. Kemudian untuk video review lengkapnya ya, nanti kita siapkan dulu, kita review seminggu atau 2 minggu ke depan gimana performa smartphone ini, masih layakkah di tahun 2021. Oke, mungkin segitu dulu ya video kita kali ini, unboxing dan kesan pertama saya sama Sony Xperia XZ3 di tahun 2021 dengan harga 2,5 jutaan. So terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Cakep ya, melengkung, keren.